Iya, tema yang akan menjadi perenungan kita pada siang hari ini dengan judul Pena Tanpa Tinta. Ya, kalau kita bicara tentang sebuah pena gitu ya, kita bisa mengatakan apa jadinya ketika pena yang mau kita goreskan kata-kata itu tidak memiliki tinta. Atau kita katakan sehuruf pun tentu gak akan terlihat. Hanya bayangan goresan di pangkal pena yang membekas di atas kertas. Ya, hanya tekanan-tekanan dari si penulis itulah yang akan menggoreskan kata-kata yang ingin kita tuliskan. Siapapun pasti gak bisa membaca maknanya di situ. Hanya dari bayang-bayang goresan di kertas. Kecuali si penulis sendiri. Karena itu bicara tentang hati, tentang perasaan dia. Sebesar apapun ide yang kita punya, itu gak akan pernah mampu untuk bisa membuat si pembaca itu memahami. Ya, jadi ini filosofinya. Jadi hanya ide saja tanpa pernah dituliskan, tanpa pernah tahu apa yang akan terjadi bagi si pembaca yang kelak yang dia ingin mendapatkan satu pengetahuan. Ya, itu gak akan pernah terjadi. Ketika kita melihat pena tanpa tinta seperti itu. Nah, saya mulai dari 5 filosofi pena. Saya ambil dari seorang bernama Salsabila Menlan. Dia mengatakan gini, kalau kita bicara tentang filosofi pena, yang pertama adalah setitik pena dalam kertas kosong layaknya kisah dalam kehidupan. Saya teringat dengan satu penulis filsuf yang bernama John Locke. Dia menemukan satu teori yang diberi nama tabula rasa. Ketika seorang bayi lahir, bayi itu belum bernoda, belum tercela, sehingga dia pasti masuk sorga. Itu konsepnya John Locke dengan tabula rasa. Tapi di dalam kekristenan, kita gak akan menghakimi hal seperti itu. Orang yang mati masuk sorga atau neraka itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tuntaskan sampai Tuhan panggil kita pulang. Menghakimi bukan bagian kita. Sehingga teori John Locke ini masih dipakai oleh beberapa teman-teman kita yang mau mengatakan bahwa seperti ini. Setitik pena dalam kertas kosong layaknya kisah dalam kehidupan. Ada goresan. Dan orang tua yang menggoreskan hal baik atau hal buruk kepada seorang anak akan membentuk anak itu akan menjadi apa. Ini filosofi pena yang pertama. Yang kedua, coretan pena tidak bisa dihapus. Ya, kalau kita bayangkan pena seperti itu gambarnya, coretannya tidak bisa dihapus, akan ada bekas. Walaupun zaman sekarang ada tip X ya gitu ya. Orang bilang bisa kok di tip X, tapi tetap ada cacat di sana. Lalu coretan yang dihasilkan pena sesuai seperti gerakan tangan pemiliknya. Pemiliknya mau nulis apa? Kalau tadi di awal saya katakan ketika pena itu tanpa tinta, dia akan tuliskan di kertas kosong begitu ya. Orang gak akan ngerti. Tapi waktu diangkat mungkin ya goresan-goresan itu hanya si penulis yang tahu. Ide brilian apapun si pembaca gak akan tersalurkan. Nah, inilah filosofi yang ketiga. Di tangan pemilik itulah coretan itu menjadi bermakna. Dan yang keempat, pena dapat memberikan coretan dimanapun. Ya, dimanapun dia mau. Dimanapun dia menuliskan itu. Itu dari filosofi yang keempat. Dan terakhir, meski tintanya sudah habis, tapi pena tetap meninggalkan hasil coretannya. Kalau saya mau kaitkan dengan kehidupan kita. Ketika kita ada sebagai sebuah pena. Pena yang akan memberikan coretan dalam kehidupan kita. Kapan pena itu akan berhenti berakhir? Ketika sang pemilik mengatakan, yes, sudah waktunya kamu pulang. Karena apa? Coretan itu berasal dari tangan pemiliknya. Dan waktu kita mengakhiri atau kita menyatakan, Tuhan mengatakan bahwa waktumu sudah habis, yang tertinggal hanya makna, hasil coretan. Mirip dengan kehidupan kita. Sekarang kita sedang menuliskan kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu. Apa yang sudah kita tuliskan? Di dalam usia kita yang semakin senja, yang semakin mendekati garis akhir, walaupun umur tidak ada yang tahu. Tetapi Alkitab mengatakan ada batas usia di mana manusia hidup dalam kefanaan. Bahkan sia-sia kalau pengkhotbah katakan. Bagaimana hidup yang sudah kita jalani saat ini? Saya mau mengaitkan bagaimana hidup kita sama seperti surat. Surat itu adalah salah satu media untuk menyampaikan pikiran, perasaan, sikap seseorang mengenai sesuatu hal. Dulu waktu belum ada zamannya chatting, WA, email,
Waktu zaman pacaran dulu pasti lewat surat menyurat gitu ya. Makanya ada lagunya Vina Panduwinata, Tukang Pos. Kita pasti akan nunggu dengan manis kapan pos itu akan mengantarkan surat buat kita dari pasangan kita ya. Nah, isi surat itu menggambarkan apa? Maksud dari seseorang atau bahkan bisa memberikan informasi tentang isi hati, pikiran dan bahkan karakter seseorang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar nama Mark Twain. Dia adalah seorang pelawak, dia novelis, dia penulis perjalanan Amerika yang saat ini paling dikenang karya-karyanya. Ya, jadi Mark Twain itu dia dianggap sebagai salah seorang penulis Amerika yang terhebat sepanjang masa. Surat-surat yang dia tuliskan itu ketika dilelang, itu dijual, itu harganya sangat mahal. Dan paling termahal adalah ketika dia menuliskan surat kepada putrinya. Surat itu menjadi satu inspirasi buat banyak orang, dan orang ketika mengetahui bahwa ada berbagai macam tulisan Mark Twain untuk menuliskan isi hatinya, orang berburu, kolektor-kolektor berburu mendapatkan surat Mark Twain itu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita ada dalam hidup kita, siapa yang menuliskan kisah hidup kita? Apakah sama mahalnya dengan suratnya Mark Twain tadi yang dilelang ketika dia tidak ada? Bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Saya selalu katakan bahwa dalam hidup kita ada seorang yang menuliskan kisah hidup itu di dalam kehidupan kita. Kita lihat sama-sama. 2 Korintus 3 ayat 2-3. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ketika tadi kita katakan pena tanpa tinta, hanya orang yang menuliskannya yang tahu, tidak ada yang bisa membacanya itu, hanya si penulis yang punya pikiran, punya perasaan dan kehendak yang menuliskan itu tanpa makna pada akhirnya. Pada saat penulisan kitab 2 Korintus ini, Paulus dalam kondisi ada di tempat di mana banyak sekali guru-guru palsu. Nah, Paulus dituduh dia nggak sah menjadi seorang pengajar. Kenapa? Karena pada saat itu seorang yang pengajar itu dia harus membawa surat kuasa dari pemimpin Yahudi pada saat itu. Atau kalau nggak punya surat kuasa, kamu punya surat pujian yang ditulis oleh komunitas di mana kamu dilayani atau melayani di sana. Nah, Paulus pada saat itu mengatakan, oh kamu ini nggak seperti guru-guru yang lain. Ya, ini banyak sekali guru palsu yang mengaku guru. Makanya Alkitab sampai menuliskan ya, kalau kamu mau punya profesi guru ada syarat-syarat tersendiri. Khusus untuk seorang yang mau disebut dengan guru. Nah, Paulus menghadapi guru-guru palsu. Nah, waktu itu Paulus mengatakan bahwa kalau saya bicara tentang keabsahan saya, kalau absah itu sah sebagai seorang pengajar gitu ya, Paulus mengatakan saya itu punya surat pujian Kristus. Surat pujian Kristus itu yang ditulis oleh Roh Allah di dalam hati jemaat yang dilayani. Itu lebih lagi, bukan sekedar manusia yang menuliskan surat pujian, jemaat yang dilayani yang merasakan sukacita pada saat itu, dan mereka mengklaim sebagai guru yang hebat padahal mereka bukan guru yang sejati. Lalu Paulus juga mengatakan bahwa pengajaran dia lebih unggul daripada pengajaran para guru palsu itu. Kenapa? Karena kalau guru palsu itu bilang kamu tuh harus ikut peraturannya Musa. Kalau seluruh Taurat Musa kamu jalani, kamu dapat keselamatan. Mirip ketika gereja mula-mula ada yang namanya indulgensia, surat penghapusan dosa. Orang itu yang punya uang banyak, dia bisa beli surat penghapusan dosa berapapun dia mau, otomatis dosanya terampuni. Orang-orang miskin yang gak punya uang gak bisa membeli indulgensia itu. Dan Paus punya kuasa yang luar biasa pada saat itu. Ya, Paus orang kaya gitu, clerical. Pokoknya orang-orang yang memang punya jabatan tertentu itu menjadi penguasa yang tak terbantahkan kira-kira kekuasaannya. Nah, diajarkan oleh guru palsu itu, kalau kamu mau selamat, kamu harus menjalankan Taurat Musa. Kalau kamu gak menjalankan Taurat Musa, kamu gak selamat. Nah, sementara Paulus menunjukkan apa? Enggak seperti itu gitu. Bahwa ketika kita bicara tentang Kristus, Kristus yang menebus kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan kita punya uang sehingga mampu membeli surat penghapusan dosa itu.
Dan juga bukan karena kehebatan kita mampu menjalankan Taurat Musa. Tetapi semua semata-mata karena anugerah. Dan itulah yang Paulus layani. Pribadi itulah, Yesus Kristus itulah yang Paulus layani. Jadi bayangkan ibu bapak ketika ada dalam kondisi ini mengeluarkan satu statement. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Yang dikenal dan dibaca. Dikenal dan dibaca bukan hanya sekedar tahu orang terhadap siapa kita, tetapi dia mampu melihat dan menemukan Kristus dalam hidup kita. Dan yang berikutnya adalah kamu adalah surat Kristus yang dituliskan bukan dengan tinta. Kalau tinta tadi bisa nggak ada pena, nggak ada tinta begitu ya, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Allah sendiri yang menuliskan itu. Jadi ketika kita ditebus oleh Allah, kita dimateraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Allah. Dan disitulah kita harus mengumandangkan siapa Kristus dalam hidup kita. Saya selalu berulang kali mengatakan sangat terkesan dengan lagu tentang ku melayani Tuhan yang mati bagiku dan bangkit bagiku. Ketika engkau menanyakan bukti tentang Kristus, kau tanya bukti Kristus itu hidup dari mana? Kristus hidup di dalam hidupku. Berapa banyak dari antara kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah merasakan kasih dan pengampunan Tuhan, kita mampu mengatakan, ayo kamu lihat Kristus hidup loh di dalam hidupku. Kamu bisa menemukan kasih Kristus di dalam hidupku. Saya seringkali mengatakan kepada mahasiswa yang di kelas saya suka mengatakan gini, ketika kamu ada di kampus ini, ketika kamu dibina di kampus ini, kampus Kristen, doa kami sebagai dosenmu, sebagai orang tuamu adalah kamu menemukan Kristus di dosen-dosen yang mengajar kamu. Kamu menemukan Kristus di setiap tendik yang melayani kamu. Kamu menemukan Kristus di cleaning service satpam yang ada bersama kamu. Kamu menemukan Kristus di dalam pemimpin yang mengabdi di kampus ini. Dan tuntutannya adalah bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Bukan dengan keterbatasan tinta, tetapi roh Allah yang ada yang menuliskan itu di dalam hati kita. Apa artinya? Ini sesuatu yang menarik. Saya ambil 3 gambar ini. Gambar inilah yang menjadi buat saya teguran secara pribadi sebagai seorang pendidik khususnya. Kalau kita bicara tentang surat Kristus, pena yang tanpa tinta yang tadi saya ungkapkan di depan, itu adalah manusia yang membuatnya. Kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Allah. Roh Allah yang memeteraikan itu. Roh Allah sendiri yang menuliskannya itu pada hati kita. Sehingga tidak ada alasan kita mengatakan bahwa aku gak tahu loh, aku gak pernah merasakan itu loh. Dan yang kedua, sebagai surat Kristus kita harus menjadi sebuah kisah tentang cintanya Yesus. Duta-dutanya Yesus. Di mana kehadiran kita menebarkan cinta kasih, menebarkan kedamaian, menebarkan satu berita baik ketika orang melihat dan orang bertemu dengan kita. Menjumpai kita ada hal yang menyejukkan hati, bukan troublemaker. Dan berikutnya sebagai surat Kristus kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus. Mau tidak mau. Ya kalau kita mengatakan saya gak mau, gak bisa. Kalau kita sudah mengklaim sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, sikap kita, tingkah laku kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus. Lihat gambar di depan ibu bapak. Yang pertama saya ambil adalah Mahatma Gandhi. Seorang tokoh besar di India yang menggambarkan betapa ahimsa, ajaran yang dia ajarkan itu adalah ajaran cinta kasih dan kedamaian. Tidak pernah dan tidak diizinkan seorang melakukan kejahatan atas ketidakadilan yang dia terima. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, kira-kira begitu. Pengagum khotbah Yesus di bukit di Matius 5. Pengagum bagaimana ajaran Tuhan terhadap orang Kristen. Dan kesedihan dia adalah ketika dia masuk ke sebuah gereja dia ditolak. Karena kulitnya gak sama dengan kulit mereka yang ada di gedung gereja. Kesedihan berikutnya adalah ketika dia menyaksikan bangsanya, rakyatnya yang tanpa senjata ditembaki oleh tentara yang notabene adalah orang Kristen dengan kulit putih. Kalau kita membaca bagaimana kepedihan hati seorang Mahatma Gandhi, kita bisa merasakan di mana dia menemukan surat Kristus yang terbuka itu.
Bagaimana dia bisa membaca kasih Tuhan kalau orang-orang di sekitarnya yang mengklaim adalah pengikut Kristus justru orang yang mematikan bangsanya, orang yang membunuh bangsanya, bahkan orang yang mengusir dia dari gereja karena kulitnya gak sama. Yang kedua, seorang yang bernama Friedrich Nietzsche. Dia adalah seorang ateis. Dulunya dia adalah seorang pelayan Tuhan. Tapi apa yang kira-kira yang membuat dia pada akhirnya menjadi orang yang tidak percaya Tuhan? Karena dia tidak menemukan contoh yang baik. Dia tidak menemukan bagaimana orang-orang Kristen melakukan hal yang baik di dalam hidupnya. Surat Kristus yang terbuka tadi tidak pernah dia temukan. Tidak pernah dia lihat bahwa ada orang Kristen yang tingkah lakunya persis yang Tuhan ajarkan yang saya baca di Alkitab. Nietzsche pada saat itu ketika ditanya oleh seseorang, kenapa engkau membenci kekristenan? Dia bilang, saya akan percaya pada jalan keselamatan mereka orang Kristen jika mereka sedikit terlihat seperti yang sudah orang-orang yang diselamatkan. Tingkah lakunya seperti orang diselamatkan, saya akan percaya itu. Dia tidak menemukan itu. Dan yang ketiga adalah Anton LaVey. Dia dulu adalah dia seorang pendiri gereja setan. Ya, kalau kita lihat gambarnya, saya ambil yang gambarnya agak tidak terlalu menyeramkan gitu ya. Nah, dia seorang yang taat beribadah, dia melayani di gereja. Lalu ketika dia ada di dalam pelayanan itu, dia lihat banyak loh pria-pria Kristen terutama yang dia amati gitu ya. Hidupnya dalam kemunafikan. Apa bentuknya? Pada hari Minggu ini, pria-pria tadi, bapak-bapak itu terlihat sebagai orang yang saleh di gereja. Tetapi kalau di luar hari Minggu, mereka berkanjang di dalam dosa. Mereka menikmati dosa dan kenistaan. Oleh sebab itu pikiran dari Anton LaVey, oke, saya akan mendirikan satu gereja setan, di mana para anggotanya bebas mengumbar nafsu mereka tanpa dibungkus oleh kemunafikan. Jadi sah buat dia, lebih baik sekalian. Dibandingkan gereja yang asli, hanya hari Minggu orang itu saleh, di luarnya berkanjang dosa. Lebih baik aku dirikan gereja di mana di gereja itu anggotanya bebas mau mengumbar nafsu apapun. Gak lagi dibalut kemunafikan. Kalau kita lihat dari ketiga contoh ini, seorang ateis, seorang pemuka agama, seorang yang tadinya pelayan gereja, mundur dari pengenalan akan Tuhan. Kita gak bisa katakan, iya mungkin dia bukan umat pilihan ya. Ibu harus memahami gitu ya kalau umat pilihan. Enggak seperti itu. Bukan konteksnya ke situ. Saya cuma mau menyatakan bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka tadi. Yang dituliskan bukan penanya buatan manusia. Tetapi oleh Roh Allah. Sejauh mana kita boleh menjadi berkat lewat tulisan-tulisan yang Allah sudah tuliskan dalam hidup kita. Sejauh mana kita boleh menjadi orang-orang yang betul-betul hidup berkenan kepada Tuhan. Ibu bapak yang Tuhan kasihi, di dalam kehidupan kita sekarang ditaruh Tuhan di dalam dunia pelayanan. Kita masing-masing pasti punya pelayanan, entah di gereja, entah di komunitas ya, entah di tempat di mana kita tinggal atau di masyarakat atau di tempat di mana kita kerja. Kira-kira kalau ada pertanyaan, sejauh mana sih ibu dan bapak sudah bisa memberikan satu bukti bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka itu? Kira-kira jawaban kita apa, ibu bapak? Seberapa besar pengaruh kita terhadap sekitar kita? Kita hidup bukan tanpa orang di sekitar kita. Kita adalah makhluk sosial, betul ya? Kita hidup di banyak orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Kalau ada pertanyaan, jangan-jangan hidup kita itu bisa menyebabkan orang-orang seperti mereka itu gak mau datang kepada Tuhan. Ya, jangan-jangan ucapan kita, tingkah laku kita, mungkin seperti yang disorot oleh Anton LaVey tadi. Kudus banget kalau di hari Minggu, tetapi di luar hari itu gak ada kekudusan. Ada seorang guru menanyakan kepada murid-muridnya di kelas, kamu kalau besar mau jadi apa? Lalu murid pertama, aku mau jadi tentara yang membela bangsa ini. Wah bagus, kata gurunya. Ibu doakan ya kamu nanti jadi tentara. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Saya mau nyembuhin banyak orang. Kesian banyak orang sakit gak bisa disembuhin. Saya akan jadi dokter yang punya belas kasihan. Oh ya, kata gurunya. Ibu berdoa supaya kamu betul menjadi seorang dokter.
Kamu mau jadi apa? Dan seterusnya. Tinggal satu orang yang belum ditanya. Dia orang anak terakhir yang duduk paling pojok. Kamu mau jadi apa? Ibu, dalam hidup saya, cita-cita saya mau menjadi orang yang kudus. Teman-temannya semua nengok. Gila aja, hari gini ada orang jawab mau jadi orang yang kudus. Orang kudus maksud kamu gitu ya, gurunya bilang. Enggak, orang yang kudus. Saya mau hidup saya kudus di hadapan Tuhan. Saya mau hidup saya kudus ketika saya mengerjakan soal ulangan. Saya mau hidup saya kudus ketika saya bermain dengan teman-teman saya. Saya mau hidup kudus ketika Tuhan masih memberikan napas kehidupan buat saya. Jawaban yang sederhana, tapi paling susah mengaplikasikannya yang itu. Kalau kita sekolah kuliah dokter, rata-rata jadi dokter ya, walaupun agak nyimpang-nyimpang dikit, ya paling nggak jadi dokter tapi kerja di apotek misalnya. Ya. Kalau orang kerja insinyur, teknik, itu pasti ya keluarnya ya itulah masih ada lah gambar-gambar arsiteknya bisa dipakai gitu ya, hias-hias ini ya bisa pancang bangun elektro, ngerti lah kalau betul-betulin alat listrik di rumah gitu ya. Tapi ketika orang mengatakan aku mau menjadi orang yang kudus, bagaimana mengaplikasikannya? Bagaimana ketika kita juga punya kerinduan yang sama seperti anak yang terakhir tadi. Waktu si guru bertanya, aku mau menjadi orang yang kudus. Apa yang kita bisa lakukan? Dan apa yang mau kita lakukan? Pena tanpa tinta. Ketika sang penulis mau menuliskan sesuatu yang menjadi isi hatinya. Pernahkah kita membayangkan apa isi hati Tuhan sebetulnya buat kita? Masing-masing kita Tuhan ciptakan, bukan secara global Tuhan punya tujuan dan rencana. Secara pribadi. Makanya kalau ada lagu yang kita suka nyanyikan tuh, kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Bukan karena iseng-iseng berhadiah. Saya waktu SMA ambil biologi. Lalu ketika belajar tentang pembuahan hewan, ya pembuahan hewan, ada sperma sama sel telurnya hewan. Berjuta sel sperma, berjuta sel telur dikeluarkan oleh jantan dan betina. Hanya ada beberapa yang bertabrakan dan jadi bakal anak. Saya bayangkan ketika kita dilahirkan dari papa mama kita. Dari proses pembuahan dan cinta kasih mereka. Lahirlah kita. Kalaupun ada orang kembar di dunia ini, lebih sedikit orang yang enggak kembar kan dibandingkan yang kembar. Entah dia satu telur, entah dia beda telur gitu ya. Tapi sekarang kalau di ruangan ini rasanya kita gak punya kembaran nih. Ini aja cukup mewakili. Kita lahir ketika sel telur dan sel sperma orang tua kita bertemu. Lahirlah kita. Berarti bukan karena kebetulan tabrakan jadi anak. Enggak. Kalau lagu tadi bilang kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kalau kita baca di kitab Mazmur bagaimana proses penciptaan seorang manusia yang luar biasa. Berarti ada maksud Tuhan dong ketika kita lahir di dunia ini. Ada kehendak Tuhan dong yang harus kita kerjakan di dunia ini sampai Tuhan panggil kita pulang. Itulah anugerah kehidupan. Itulah yang Paulus tuliskan. Biarkanlah orang dengan surat pujiannya. Biarkanlah orang dengan surat kuasanya menjadi seorang pendidik yang seolah-olah dia adalah guru yang sejati. Tetapi kita punya satu yang dituliskan oleh Allah sendiri dalam hati kita. Itulah yang akan kita pakai bagaimana ketika kita mewartakan kabar baik tentang Kristus. Bukan sekedar pena tanpa tinta. Di mana orang tidak bisa melihat apa yang dituliskan oleh si penulisnya. Apa ide si penulisnya aku gak tahu karena gak ada tulisannya. Allah menuliskan sendiri dalam loh hati kita Bapak Ibu. Dan dia mau kita melakukannya dalam hidup keseharian kita. Ini aplikasi buat kita. Kita menjawabnya dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, tugas pemberitaan Injil bukan sekedar kumpulan kata-kata saleh dan rohani. Supaya orang lain mengenal Kristus sebagai juru selamatnya. Tapi pemberitaan Injil secara esensial menyangkut kualitas hidup kita di hadapan Allah dan sesama. Apakah hidup kita sungguh-sungguh telah menjadi surat pujian dan surat Kristus? Bukan sekedar kita menginjili ke daerah, menyuarakan kebaikan Tuhan ya. Lalu kita dikasih kesempatan seperti saya berkhotbah gitu ya. Lalu kata-kata puitis yang kita tuliskan. Tetapi apakah hidup kita sungguh-sungguh telah menjadi surat pujian dan surat Kristus? Di mana orang bisa menemukan Kristus dalam hidupku dan hidup ibu bapak.
Pertanyaan kedua, kita adalah penanya Kristus. Kabar baik tentang Kristus harus dimulai dari diri kita. Sehingga sesama kita juga dapat membaca Injil di dalam diri kita. Kumulai dari diri sendiri. Ada pujian itu ya. Kumulai dari diri sendiri. Tidak bisa kita menuntut orang lain harus berubah sementara aku gak berubah. Makanya lagu itu sebetulnya menjadi sentilan buat kita. Bahwa seringkali kita menuntut orang lain berubah, bukan? Seperti seorang yang bernama Anthony de Mello dalam bukunya Burung Berkicau. Dia bilang dunia ini sudah terlalu jahat. Aku mau dunia ini berubah. Dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku mau dunia ini berubah. Gerakanlah orang-orang di dunia ini untuk berubah. Dia tunggu-tunggu, gak berubah juga. Tuhan, kenapa orang-orang dunia ini gak mau berubah? Oke, aku ralat, mungkin kegedean. Tuhan, gerakanlah orang-orang di negaraku untuk berubah menjadi lebih baik. Tunggu dia lihat gak lebih baik. Doaku udah kupanjatkan sama Tuhan, gak berubah juga. Oke, aku kecilin lagi Tuhan. Tuhan, ubahlah orang-orang di sekitarku, masyarakat yang aku kenal untuk berubah supaya dunia ini lebih baik. Dia sangat yakin komunitasnya semakin kecil, Tuhan pasti bekerja lebih cepat. Enggak juga orang-orang itu berubah. Sampai akhirnya dia bilang, Tuhan, aku nyerah. Tuhan ubah keluargaku ya. Supaya dari keluargaku akan menjadi orang-orang yang lebih baik dan mempengaruhi dunia ini. Dia lihat keluarganya, biasa-biasa aja responnya. Gak ada perubahan. Dan dalam kepedihan hatinya, dia berbisik lirih pada Tuhan. Tuhan, aku sadar. Kalau mau memperbaiki segala sesuatunya yang aku lihat tidak benar, harus aku mulai dari diriku sendiri. Dan aku harus memulainya sekarang. Bapak Ibu, mungkin doa yang sama yang pernah kita panjatkan pada Tuhan. Aku ingin sekelilingku baik Tuhan. Aku ingin orang-orang itu mengenal Tuhan. Aku ingin orang-orang itu mengerti pelayanan terhadap Engkau. Tapi kenapa mereka gak tergerak untuk melayanimu dengan kesungguhan hati? Kenapa mereka gak tergerak untuk memujimu dengan sepenuh hati? Kenapa orang-orang itu gak mau berubah padahal Engkau sudah memberikan anugerah keselamatan buat mereka? Jawabannya aku udah belum. Diriku udah belum melakukan perubahan itu. Orang sering mengatakan berubah itu gak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Apalagi ketika kita hidup berubah, mau berubah di dalam Tuhan. Waktu kita berkhotbah, waktu kita menyampaikan firman Tuhan, waktu kita menyatakan banyak hal, kita berharap jemaat kita berubah. Harus berubah ya Bapak Ibu, jangan enggak. Harus seperti ini, harus seperti ini. Ternyata dalam kekristenan bukan sekedar berubah, tetapi bertransformasi. Itu lahir dari dirinya, beda. Kalau berubah itu pendetanya yang suruh, Pak Gelen suruh ya, ayo Bapak Ibu, saya mau lihat ya minggu depan udah perubahan belum. Itu dari Pak Gelen katanya. Jadi kalau aku berubah ada Pak Gelen, aku berubah. Pak Gelen gak lihat ya udahlah balik seperti semula. Itu bukan berubah. Justru jemaat harus apa? Bertransformasi. Transformasi itu lahir dari diriku sendiri. Aku harus berubah bukan karena Pak Gelen. Aku berubah karena aku memang harus berubah. Tuhan yang memerintahkan itu dalam hidupku. Sama seperti cerita anak tadi. Aku mau hidup menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Hari ini kembali kita diingatkan. Kita adalah surat Kristus Ibu Bapak. Yang akan dibaca oleh semua orang. Apakah mereka menemukan Kristus di dalam hidup kita? Sebagai penutup, sebuah pena biasa tak sehebat cincin berlian, namun selalu penuh arti di dalam genggaman pemiliknya. Kita adalah pena di dalam genggaman Kristus. Kristus yang berharga itu, Ia menggoreskan pena itu di dalam kehidupan kita. Dan kita digerakkan olehnya untuk juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menjalankan tugas sebagai penanya Tuhan. Kita berjuang bersama-sama sampai akhir hidup kita. Bertemu di Yerusalem yang baru. Dengan kasih, dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ini doa kita bersama. Tuhan, biarlah aku boleh menjadi alatmu, menjadi pena cinta kasih-Mu, sehingga hidupku bermakna bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarku. Kiranya Tuhan menolong kita Ibu Bapak,
Kita berjuang bersama-sama di tengah dunia yang tidak mudah ketika kita boleh menjadi orang-orang yang Tuhan gerakkan menjadi pena cinta kasih-Nya, menjadi duta-duta kebanggaannya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu buat kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Mari kita boleh meresponi ini dengan satu tekad dan komitmen di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi pena cinta kasih-Mu, mewartakan kabar baik, dan boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, di mana orang boleh menemukan Kristus hidup di dalam hidupku. Amin.